Halo, nama saya Olivia dari 11 Akuntansi 1. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai pembukuan tunggal dan pembukuan berpasangan pada akuntansi sektor publik atau akuntansi sektor pemerintahan. Pertama-tama mari kita dengarkan apa itu akuntansi sektor publik atau akuntansi sektor pemerintahan. Akuntansi sektor publik adalah suatu proses pengumpulan, pengklarifikasian, analisis, dan pembuatan laporan pengelolaan keuangan dalam lembaga publik atau bidang ilmu akuntansi yang mengalami perkembangan pesat seiring dengan upaya pemerintah untuk mewujudkan good governance dan clean governance. Adapun arti sempitnya yaitu sebagai pungutan oleh negara. Selanjutnya ada ruang lingkup akuntansi pemerintah. Menurut Refrison Baswir, akuntansi pemerintah adalah bidang akuntansi yang berkaitan dengan lembaga pemerintahan dan lembaga-lembaga lain yang tidak mencari keuntungan atau laba. Adapun struktur pemerintah daerah. Struktur pemerintah daerah terdapat 4. Yang pertama, pemisahan kekuasaan. Yang kedua, sistem pemerintahan otonomi. Yang ketiga, pengaruh proses politik. Yang keempat, ada pembayaran pajak dan pelayanan pemerintah. Selanjutnya ada karakteristik akuntansi pemerintah. Karakteristik akuntansi pemerintah antara lain: yang pertama, pemerintah tidak berorientasi pada laba atau keuntungan. Yang kedua, pemerintah membukukan anggaran. Bagi pemerintah, anggaran sangat penting. Yang ketiga, dalam akuntansi pemerintah dimungkinkan menggunakan lebih dari satu jenis dana. Yang keempat, akuntansi pemerintah akan membukukan pengeluaran modal, misalnya membangun gedung. Yang kelima, akuntansi pemerintah bersifat kaku karena bergantung pada peraturan perundang-undangan. Yang keenam, akuntansi pemerintah tidak mengenal perkiraan modal dan laba yang ada pada neraca. Selanjutnya ada prinsip-prinsip akuntansi. Prinsip pencatatan akuntansi pemerintah antara lain: yang pertama, basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis akrual. Yang kedua, prinsip nilai historis. Yang ketiga, prinsip realisasi. Yang keempat, prinsip substansi. Yang kelima, prinsip periodisitas. Yang keenam, prinsip konsistensi. Yang ketujuh, prinsip pengungkapan lengkap. Yang kedelapan, prinsip penyajian wajar. Selanjutnya, ada karakteristik kualitatif laporan keuangan. Karakteristik kualitatif laporan keuangan ada 4. Yang pertama, relevan. Kedua, andal. Ketiga, dapat dibandingkan. Keempat, dapat dipahami. Selanjutnya, ada tujuan laporan keuangan pemerintah. Tujuan umum laporan keuangan pemerintah adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, relasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Selanjutnya, ada perbedaan akuntansi sektor publik dan akuntansi sektor swasta. Tujuan organisasi akuntansi sektor publik tidak mencari laba atau keuntungan, sedangkan di sektor swasta mencari laba atau keuntungan. Sumber pendanaannya akuntansi sektor publik, pajak, distribusi, utang, obligasi pemerintah, laba BUMN atau BUMD, penjualan aset negara. Sedangkan pada akuntansi sektor swasta, internalnya modal sendiri, laba ditahan, penjualan aset, eksternalnya utang bank, obligasi, penertiban saham. Pertanggungjawabannya pada akuntansi sektor publik kepada pemerintah dan masyarakat, sedangkan pada akuntansi swasta kepada pemegang saham atau kreditor. Pada struktur organisasinya, akuntansi sektor publik birokratis, kaku, dan hierarkis. Sedangkan pada sektor swasta, fleksibel, datar, piramida, lintas fungsional. Sedangkan di sistem akuntansinya, sektor publik menggunakan cash accounting, di sektor swasta menggunakan accrual accounting.
Penentuan harga barang atau jasa. Pada akuntansi sektor publik, ditentukan untuk menutup harga pokok, barang, dan jasa. Pada sektor swasta, ditentukan untuk mendapat keuntungan. Adapun persamaan akuntansi sektor publik dan sektor swasta. Aspek kesamaannya bagian dari sistem ekonomi, keduanya sama-sama bagian dari integral dari sistem ekonomi suatu negara, dan keduanya menggunakan sumber daya yang sama untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kedua, menghadapi masalah yang sama. Keduanya sama-sama memiliki masalah kelangkaan sumber daya yang terbatas untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, pola pengendalian manajemen keuangan. Keduanya sama-sama membutuhkan informasi yang andal dan relevan untuk melaksanakan fungsi manajemen, yaitu perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian. Menghasilkan produk yang sama. Keduanya sama-sama bergerak di bidang transportasi, massa, pendidikan, kesehatan, dan penyediaan energi. Kedua-duanya sama-sama diatur oleh peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang disyaratkan. Selanjutnya, ada sistem pembukuan. Sistem pembukuan dibagi menjadi dua macam, sistem pembukuan tunggal dan sistem pembukuan berpasangan. Sistem pembukuan tunggal adalah metode pencatatan transaksi keuangan yang hanya dapat dilakukan satu kali. Yang dicatat dalam metode pembukuan tunggal hanyalah daftar transaksi yang mempengaruhi akun kas. Artinya, penerimaan kas dicatat sebagai kas masuk, sedangkan pembayaran kas dicatat sebagai kas keluar. Metode pembukuan tunggal biasanya dilakukan oleh bisnis kecil di mana neraca tidak diperlukan untuk kontrol keuangan dan keperluan pajak. Sistem ini memiliki beberapa kelebihan, yaitu sederhana dan mudah dipahami. Tetapi sistem ini juga mempunyai beberapa kelemahan. Antara lain, kurang lengkap untuk pelaporan karena hanya dapat melaporkan saldo kas dan tidak dapat melaporkan utang, piutang, dan ekuitas dana. Selain itu, sulit juga untuk mengontrol transaksi akibat sulitnya menelusuri kesalahan pembukuan yang terjadi. Yang kedua, ada pembukuan berpasangan atau double entry. Sistem pembukuan berpasangan adalah sistem yang mencatat transaksi secara berpasangan. Dalam sistem ini, proses pencatatan tersebut ada di sisi debit dan kredit. Debit ada di sebelah kiri dan kredit ada di sebelah kanan. Setiap pencatatan harus menjaga keseimbangan bersamaan dasar akuntansi, yaitu aset sama dengan kewajiban ditambah dengan ekuitas dana. Sekian dari penjelasan saya mengenai pembukuan tunggal maupun pembukuan berpasangan. Sekian dari saya, terima kasih.